Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayun Nisa dengan NIM 44211133 dari kelas 442D37. Saya dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang stimulus respon. Teori stimulus respon atau yang lebih dikenal sebagai teori SOR merupakan model klasik komunikasi yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Model SR mengabaikan komunikasi sebagai suatu proses, khususnya yang berkenaan dengan faktor manusia. Secara implisit, ada asumsi dalam model SR ini bahwa perilaku atau respon manusia dapat diramalkan. Ringkasnya, komunikasi dianggap statis. Manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemampuan bebasnya. Perkenalkan, nama saya Bayu Satrio Ramadan dengan NIM 44211205. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Yang pertama, dalam teori ini Pavlov melakukan eksperimen pada seekor anjing. Ia mendapati bahwa air liur anjing telah lebih dahulu keluar sebelum seekor anjing mulai memakan makanan. Yang kedua, Thorndike melakukan eksperimen pada seekor kucing. Ia menempatkan seekor kucing dalam sebuah sangkar. Di dalam sangkar tersebut terdapat sebuah engsel yang mana bila engsel tersebut ditekan dapat terbuka dari dalam. Yang ketiga, Watson melakukan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi berumur 11 bulan. Awalnya Albert adalah seorang bayi yang gembira. Ia tidak takut terhadap binatang seperti tikus putih berbulu halus. Dalam eksperimen ini Watson memulai percobaannya dengan memukul sebatang besi dengan sebuah palu. Perkenalkan, nama saya Harun Prananda dengan NIM 44211227. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi politik. Komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik. Dalam komunikasi politik, ada beberapa aktor atau tokoh politik yang ikut terlibat sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan. Selain itu, pesan politik, media politik memiliki kaitan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Dalam pesan komunikasi politik yang ingin disampaikan oleh komunikator atau komunikan tidak harus berkata berskala besar dan memiliki pesan yang dalam. Contohnya, ketika ada seseorang yang berkomentar mengenai seorang tokoh kepala negara memberikan dukungan, berkomentar tentang kebijakan pemerintah dan lainnya, sudah bisa dikatakan sebagai proses komunikasi politik. Berikut contoh studi kasus dari komunikasi politik. Contoh studi kasus yang saya dapat adalah dari komunikasi politik seperti headline berita yang saya ambil dari kompas.com, yaitu mengenai Bu Megawati marah apakah PDIP salah arah. Contoh seperti di atas, dalam hal ini Ibu Megawati berperan sebagai komunikator atau penyampai pesan, dan anggota partai itu sendiri merupakan seorang komunikan yang mendengarkan pesan dari Ibu Megawati tersebut. Pesan yang disampaikan sendiri berisi unsur politik di dalamnya. Contoh lainnya adalah komunikasi politik yang terjadi saat pemilihan kepala daerah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Aulia dengan NIM 44211154 ingin membawakan presentasi berjudul komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengubah konsep, ide atau gagasan, perilaku seseorang, serta hubungan kegiatan antar komunikator dan komunikan. Komunikasi persuasif ditujukan untuk membujuk komunikator agar melakukan hal sebagaimana yang dikehendaki. Komunikator harus menguasai berbagai teknik komunikasi yang menumbuhkan motivasi atau minat khalayak banyak. Contohnya, komunikasi persuasif dalam periklanan. Iklan digunakan pemasar atau perusahaan sebagai alat untuk mempersuasi atau membujuk khalayak agar membeli produk menggunakan layanan jasa yang ditawarkan. Studi kasus komunikasi persuasif yang pertama, promosi yang dilakukan oleh seseorang sales sehingga mengajak
konsumen untuk membeli produk mereka. Yang kedua, kampanye yang dilakukan guna mengajak masyarakat untuk ikut melaksanakan seperti vaksin dan imunisasi. Studi kasus yang ketiga, pidato presiden kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak di tempat umum. Perkenalkan, nama saya Karlina Oktaviani dengan NIM 44211073. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna untuk memperoleh maksud ataupun tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Komunikasi kelompok adalah suatu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Contoh studi kasus komunikasi kelompok yaitu di sekolah ketika guru sedang mengajar. Dan contoh yang kedua adalah di lingkungan masyarakat, ialah kelompok Karang Taruna yang sedang berdiskusi mengenai kerja bakti untuk besok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.